Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Afdillah dengan NIM 20034121 akan mempresentasikan mengenai banjir dan kekeringan. Baiklah, yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama itu definisi dan penyebab banjir dan kekeringan, yang kedua instrumentasi, dan yang ketiga prinsip kerja dan instrumentasi banjir dan kekeringan. Yang pertama, definisi dan penyebabnya. Banjir merupakan peristiwa di mana daratan yang biasanya kering, bukan daerah rawa, menjadi tergenang oleh air atau peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Nah, di sini faktor-faktor penyebabnya terjadinya banjir. Yang pertama itu adalah kemiringan lahan atau kelerengan. Semakin landai kemiringan lerengannya, maka semakin berpotensi terjadinya banjir. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua itu ketinggian lahan dan elevasi. Semakin rendah suatu daerah, maka semakin berpotensi terjadinya banjir, begitu pula sebaliknya. Dan yang ketiga itu ada curah hujan. Semakin tinggi curah hujannya, maka semakin berpotensi terjadi banjir, begitu pula sebaliknya. Dan keempat itu penggunaan lahan, di mana penggunaan lahan akan mempengaruhi kerawanan banjir suatu daerah. Nah, penggunaan lahan akan berperan pada besarnya air limpasan hasil dari hujan yang telah melebihi laju infiltrasi. Selanjutnya itu kekeringan. Dimana kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Biasanya kejadian ini muncul karena suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya banjir yaitu adalah satu, letak geografis, yang kedua, minim daerah resapan, yang ketiga, boros air, yang keempat, curah hujan rendah, dan kelima, kerusakan hidrologis, dan keenam adalah global warming. Di sini ada instrumentasi atau alat yang digunakan untuk banjir, di mana instrumentasi berhubungan dengan pengamatan terhadap aktivitas di alam yang menimbulkan banjir dan kekeringan. Yang pertama di sini ada banjir, yaitu terdapat dua alat atau instrumentasi. Yang pertama adalah water level RL15, di mana RL15 atau RL35 merupakan sensor pengukur yang sangat akurat dalam mengukur ketinggian dan kedalaman air tanpa kontak langsung terhadap air. Yang kedua adalah data longgar, di mana data longgar yang dapat digunakan ialah jenis MRL7 atau MRL7 ini dapat mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirimkan data dengan mudah dan cepat. Di sini alat yang digunakan atau instrumentasi yang digunakan untuk kekeringan yaitu adalah mikroiklim, di mana alat untuk mengukur iklim mikro ini yang terdiri dari anemometer digital pada ketinggian 4 meter, 7 meter, dan 10 meter dari permukaan tanah. Nah, alat ini berfungsi untuk mengamati unsur-unsur cuaca dan iklim secara otomatis. Prinsip kerja dari instrumentasi yang ketiga tadi, yang pertama itu untuk water level itu adalah sebuah alat yang bertujuan untuk mengendalikan atau mengukur ketinggian air dalam satu bak air atau tangki secara otomatis. Secara singkat, prinsip kerja WLC ini adalah mengatur kerja pompa air yang akan mengisi bak air atau tangki dengan ketinggian air sebagai acuannya. Yang kedua adalah data longgar. Cara kerja temperatur data longgar adalah dengan cara sensor terdapat pada temperatur data longgar akan mendeteksi secara otomatis perubahan naik turunnya derajat suhu. Kemudian data akan dikirimkan ke mikroprosesor yang ditanam pada alat ini melalui sinyal listrik yang telah diukur secara otomatis untuk diolah dalam bentuk data perekam atau dalam bentuk log. Yang ketiga itu adalah iklim mikro. Nah, pengamatan iklim mikro dilakukan di dua tempat dengan keadaan yang berbeda, yaitu tempat yang berkanopi dan tempat yang tidak berkanopi. Statik dipasang kemudian dilakukan pengukuran suhu dengan termometer dan kelembapan relatif udara dengan termohikrometer pada aras 25, 75, dan 150 cm. Dan kesimpulannya, yang pertama itu banjir.
Merupakan peristiwa di mana daratan yang biasanya kering atau bukan daerah rawa menjadi tergenang oleh air atau peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang melebihi merendam daratan. Yang kedua itu kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa berkepanjangan, beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Biasanya kejadian ini muncul karena suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Dan yang ketiga, instrumentasi alat banjir water level controller atau WLC dan data gelonggar. Sedangkan alat untuk kekeringan dengan itu adalah iklim mikro. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah, saya minta maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.